Selamat siang Ibu Yeri. Selamat siang Bapak Sodikin. Sehat Bapak Sodikin. Gimana Bapak Sodikin? Sehat semua, semangat. Iya Pak. Baik Bu Yeri, hari ini Ibu akan coaching Ibu Husni ya. Betul Ibu Bapak. Saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan kehadiran teman. Nah, mana bagian yang ingin lebih spesifik saya amati dari kompetensi yang Ibu inginkan? Saya ingin yang lebih spesifik itu bagian pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak. Baik. Dan kira-kira Ibu, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan dari Ibu ini apa pada Ibu? Indikator saya adalah coach itu dapat menggali potensinya sendiri, Pak. Baik, tidak akan lama saya bicara pada Ibu. Berikutnya Ibu selamat bertugas. Semoga Ibu bisa menjalankan tugasnya dengan baik kepada Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap Pak. Iya, sama Ibu. Ya, makasih Pak. Selamat sore Bu Gusti, apa kabar? Selamat sore Ibu Yeri. Apa kabar Bu? Sehat? Sehat luar biasa Ibu Yeri ya. Ya Ibu, untuk pertemuan kita berikut ini kira-kira ada apa ya Bu ya? Yang perlu Ibu sampaikan. Ya, kebetulan Bu Yeri ada di sini nih. Saya pengen minta bantuan kepada Bu Yeri. Ada permasalahan yang saya sedang hadapi. Jadi saya pengen mengungkapkan permasalahan tersebut Bu Yeri. Masalah apa ya Bu ya? Kalau saya boleh tahu Ibu. Jadi akhir-akhir ini saya melihat siswa-siswi saya ini dampak kedisiplinan itu semakin menurun Bu Yeri. Seperti telat datang ke sekolah, kemudian upacara pun mereka kurang disiplin, selalu mengobrol, seperti itu Bu Yeri. Kalau dalam skala 1 sampai 10 Bu, kira-kira tingkat kurangnya disiplin itu di angka berapa Bu? Oh, angka 4 sepertinya kalau untuk siswa ya Bu ya, karena tingkat kedisiplinannya itu benar-benar emang saya bingungnya kewalahannya bagaimana nih caranya untuk meningkatkan ini, karena belum ada standar level 4. Kalau menurut Bu Gusni, kira-kira apa sebabnya ya Bu? Mungkin kita nggak tahu ya kondisi kesiapan siswa pas datang ke sekolah. Saya pengen wawancara sebenarnya setiap siswa saya itu ngobrol empat mata tanpa dilihat anak-anak yang kurang disiplin ini kok bisa seperti itu. Mungkin yang saya perkirakan dari permasalahan keluarga, mungkin terbawa dari dari rumah ke sekolah, jadi berdampaklah kurang disiplin, tingkat kedisiplinan siswa tersebut. Jadi menurut Ibu seperti itu Bu ya? Kalau misalnya boleh tahu Ibu ada peluang nggak untuk bisa ngobrol sama anak itu untuk mencari solusinya seperti apa? Kira-kira gimana? Pasti ada peluang. Sela-sela istirahat saya pengen mengajak ngobrol siswa tersebut. Bagaimana kok bisa tidak ada perubahan. Padahal saya sudah tegur dengan tegur baik-baik, tetapi tidak ada perubahan. Mungkin saya akan mencoba dengan teknik segitiga restitusi. Jadi saya ingin mencobanya pas jam istirahat seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya boleh tahu ya Bu ya, apa sih Bu hambatannya sehingga sampai sekarang Ibu masih belum bisa mengajak mereka bicara ya Bu? Hambatannya sebenarnya orang tua. Jadi emang saya akui komunikasi saya terhadap orang tua agak kurang karena mungkin saya berbagi pekerjaan juga. Jadi mungkin yang saya tingkatkan itu adalah komunikasi orang tua. Jadi hambatannya saya tuh kurang komunikasi gitu. Jadi mudah-mudahan yang siswa ini yang kurang disiplin ini tuh dengan caranya saya berkomunikasi dengan orang tuanya tuh biar orang tuanya tahu anaknya seperti apa kondisinya, jadi mudah-mudahan bisa seperti itu.
Kira-kira Ibu kalau saya boleh tahu Bu, dari level 1 sampai 10 itu kekurangan Ibu berkomunikasi sama orang tua di level mana Bu? Level 6. Level 6 karena kenapa? Karena mungkin kesibukan saya juga luar biasa. Jadi saya untuk mengatur waktu kadang ada beberapa pengumuman yang saya berikan hanya sekilas itu saja, tetapi untuk masuk dalam siswa anak-anak tersebut saya emang kurang sih. Berarti kalau menurut Ibu berarti gangguannya itu ada di kesibukan Ibu ya? Iya. Oke, Ibu kira-kira Ibu ada kekuatan nggak Bu misalnya untuk bisa memanage waktu supaya Ibu bisa berkomunikasi lebih intens lagi dengan orang tua? Iya. Bisa saat kesibukan. Iya, saya mau konsisten mencoba membuka komunikasi baik dengan menghadirkan orang tua tersebut datang ke sekolah, bukan menjas siswa itu maksudnya berkurang tidak, tapi hanya mengobrol. Mungkin dari mulai komunikasi saya terhadap orang tua murid saya itu semakin terbuka. Bu, kalau saya boleh tahu Bu, kira-kira apakah setelah berkomunikasi dengan orang tua dengan orang tua lebih intens segala macam, kedisiplinan anak bisa meningkat atau gimana ya Bu? Ya, orang tua dan kepala sekolah akan sejawat juga pasti ikut campur. Yang ada berada yang ikut sangkut pautnya di daerah lingkungan sekolah, saya harapkan bisa ikut adil dalam menerapkan kedisiplinan siswa tersebut. Bukan saja yang tadi terpenting yang pertama itu orang tua. Kalau udah orang tua sudah oke, ya, kemudian sebelum memberikan sebuah pelajaran di dalam kelas, benar-benar disiapkan diri anaknya itu sudah siap apa tidak. Kemudian kalau sudah siap, kita buatkan kesepakatan sebelum memulai pembelajaran seperti itu. Mudah-mudahan guru yang lain juga mencontoh apa yang saya rencanakan tadi. Oke, Ibu, kalau saya boleh tahu, sebelumnya sudah ada berbicara belum dengan kepala sekolah atau rekan sejawat kita ini? Belum, Bu Yeri. Tapi ada rencana saya ke depan untuk ngobrol lebih intens lagi, lebih dalam lagi. Apakah kita akan mengundang orang tua mengenai pentingnya disiplin, karena kan kalau disiplin ini kan bisa berhubungan dengan karakter. Kalau ibaratkan disiplinnya sudah bobrok, sudah kurang bagus, pasti karakternya pun, pembentukan karakternya tersebut kurang bagus. Seperti itu. Oke, Ibu. Kalau saya boleh tahu, tadi Ibu bilang soal karakter ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu Ibu, di sekolah Ibu itu ada kayak semacam materi atau membimbing anak masalah karakter nggak ya Bu? Pasti ada Ibu. Setiap materi sebenarnya itu, apalagi sekarang kan kurikulum merdeka ya, jadi pasti akan disisipkan karakternya, apalagi kegiatan RPP, rancangan kurikulum pelajaran kita pasti sesuai dengan karakter. Kalau saya boleh tahu juga Bu ya, kalau untuk materi pendidikan karakter ini apakah hanya Ibu yang sudah melakukan atau rekan-rekan sejawat sudah? Untuk bukan hanya saja rekan sejawat juga ikut adil Ibu, karena ini kan kita mengacu pada kurikulumnya Bu ya. Jadi semuanya juga pemangku rekan sejawat maupun kepala sekolah juga ikut campur. Kalau saya boleh tahu Ibu, dari tadi kan pendidikan karakter sudah ya Bu ya. Terus kira-kira menurut Ibu, kalau di sekolah sudah ada pendidikan karakter, apa ya Bu yang menyebabkan anak-anak itu kayak masih kurang gitu? Yang tadi saya sudah bilang Bu Yeri, kita tidak tahu permasalahan kesiapan anak itu di luar jam sekolah. Jadi saya ingin juga mengobrol atau berbicara kepada kepala sekolah bahwa disiplin itu sangat-sangat penting pembentukan karakter. Jadi sehingga kita bisa nih nanti mengambil waktu untuk mengadakan rapat orang tua mengenai materi kedisiplinan siswa tersebut, sehingga pada dalam setelah anak tersebut pulang ke sekolah, pulang ke rumah, jadi orang tua itu tuh bisa fokus untuk melihat anak itu ke siapa. Jadi bisa ditanyakan, jadi bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi orang tua tersebut ikut peran. Oke.
Kalau dari skala 1 sampai 10, di skala mana Ibu keyakinan Ibu kalau misalnya setelah ada ngobrol dengan orang tua, kemudian ada pertemuan dan komunikasi lebih intens, sampai skala mana kira-kira anak bisa berubah Ibu? Saya pengennya maksimal Ibu. Jadi skala 10 saya pengen, tapi semuanya tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Jadi kalau saya pribadi saya pengen skala 10. Karena kenapa? Kedisiplinan siswa ini tuh sangat penting pembentukan karakter untuk dia masa tumbuh kembangnya kemudian hari. Dia kan ada jenjang SMP, SMA. Kalau karakternya sudah kuat di dalam SD, ke SMP pun kalau ibaratkan ada hal-hal kegiatan yang negatif, dia langsung berpikir secara kritisnya dia, oh saya tidak bisa gitu. Jadi saya pengen 10 maksimal seperti itu Bu Yeri. Bu, kalau saya boleh tahu tanggapan kepala sekolah gimana ya Bu ya? Soal kurangnya disiplin anak-anak sekarang. Tanggapannya mendukung Ibu. Jadi yang tadi saya sudah sudah rencanakan ingin berbicara kepada kepala sekolah, mengadakan rapat untuk menghadirkan orang tua, materi atau parenting bahwa kedisiplinan siswa itu sangat penting. Mendukung sekali. Oke, kalau saya boleh tahu Bu, apa nih kira-kira aksinya dijalankan? Kalau aksinya saya tidak mau esok hari ini pun saya akan action gitu Bu. Karena bagi saya tuh kalau suatu hal yang menunggu itu kan tidak baik ya Bu Yeri ya. Jadi pada hari ini kalau sudah oke, seluruh apa yang tadi rencananya dari kepala sekolah, oke, kita kapan ini ya kita susun acaranya, tentukan harinya, kemudian tanggalnya, oke, bicara. Kalau saya boleh tahu Bu, langkah pertama apa nih Bu kira-kira? Langkah pertama. Langkah pertanyaan kan tadi minta izin dulu ke kepala sekolah, kepala sekolah oke, dan pasti mendukung, kemudian membuat surat undangan kepada orang tua, menulis perihal tujuan mendatangkan orang tua ke sekolah gitu, seperti itu. Oke Bu, kalau saya mau boleh tanya lagi Bu, kira-kira nih Bu, kayak semacam kesempatan orang tua itu akan datang ke sekolah itu kira-kira dari skala 1 sampai 10 di angka mana? Saya pengennya 10 karena itu penting ya Bu ya, penting. Tetapi balik lagi kita balik ke pribadi orang tua anak-anak. Pentingkah hal ini terjadi? Nah itu pertanyaan. Kalau ibaratkan orang tua benar-benar peduli terhadap anaknya sendiri, pasti akan ikut dan datang hadir ke sekolah seperti itu. Kalau selama ini kalau di acara-acara yang ada mengundang orang tua, kira-kira orang tuanya hadir atau tidak Bu? Sebagian hadir, setengah-setengah sih 50-50 karena kan mungkin di lingkungan sekolah saya ini kan kerjanya banyak PT ya, jadi ada mungkin mamahnya, jadi bersih gitu, jadi berbagi waktu, ada yang tidak bisa hadir, jadi kesibukan masing-masing seperti itu, jadi 50-50 sama-sama. Kalau saya boleh tahu, Ibu langkah apa yang akan Ibu lakukan agar orang tua itu 100% hadir semua gitu? Pasti tadi sudah diberikan perihal, saya juga sebagai wali kelas juga akan memberitahukan kembali meskipun secara daring lah ya kan nggak ketemu langsung. Materi itu tuh depan materi ya, praktek disiplin di keluarga itu penting. Jadi nanti kalau sudah terbentuk karakter atau kedisiplinan di rumah itu pasti akan terpengaruh ke sekolah gitu. Jadi di sekolah itu kan kita kan cuman batasan waktu ya, apalagi SD cuma setengah hari, jadi yang lebih banyak waktu itu di rumah. Jadi saya akan mungkin berbicara hati ke hati kepada orang tua agar benar-benar harus datanglah tanpa pemaksaan ya, karena balik lagi ke diri masing-masing. Oke Bu, kalau boleh tahu ukuran keberhasilan yang anak-anak supaya disiplinnya lebih meningkat, ukuran keberhasilan ini apa nih Bu kalau begini? Keberhasilannya pasti datang tepat waktu, kemudian untuk dalam kegiatan pembelajaran pembelajaran saya seperti itu sudah siap. Jadi tuh pikirannya tuh nggak kemana-mana gitu Bu Yeri. Jadi kalau saya tanya mengajukan pertanyaan, pertama dijelaskan,
saya juga sudah mengerti anak-anak, sudah ibu. Nah kemudian saya berikan pertanyaan, sudah selalu mereka menulis pertanyaan, terus mengajukan pertanyaan lagi yang sudah dijelaskan penjelasan yang saya tadi. Jadi kan berarti ini anak belum menangkap materi yang saya itu, berarti belum siap. Jadi tolak ukur keberhasilan saya, siswa tersebut tuh mampu menguasai materi, meskipun itu prosesnya mengikuti prosesnya seperti itu. Bu, kalau saya boleh tahu nih Bu ya, dalam tadi Ibu bilang rencana ambil orang tua, mengumpulkan orang tua, memberikan materi tentang kedisiplinan anak. Selama kita akan menuju itu kan masih ada gangguannya Bu ya, ada hambatannya ya. Kira-kira apa nih Bu strategi Bu untuk menghadapi hal itu? Konsisten untuk menjalani ibu. Kalau konsisten kita dari awal, pasti nggak ada hambatan. Meskipun ada hambatan juga yakin maju terus. Oke, berarti Ibu siap ya sudah menjaga komitmennya seperti itu. Siap. Oke, kalau begitu Bu, tindak lanjut setelah sesi coaching ini apa ya Bu ya? Tindak lanjutnya tadi saya akan berencana untuk mengobrol lebih dalam lagi kepada kepala sekolah, rekan sejawat. Oke. Kemudian lagi tadi yang mengenai perihal undangan terhadap orang tua mengenai disiplin. Kalau begitu Ibu sudah menemukan solusinya kurang lebih seperti apa? Ya bagaimana tanggapan Ibu tentang sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini? Luar biasa. Tadi saya buntu loh Bu Yeri. Aduh, gimana nih caranya? Ternyata pas ngobrol sama Bu Yeri begitu udah plong, rasanya lega. Baiklah Ibu, jangan lupa tanggung jawab dan komitmennya selalu demi anak-anak ya Bu ya. Semoga ada manfaatnya dari sesi coaching kita ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Yeri. Selamat sore. Terima kasih. Selamat. Terima Ibu kasih, tadi Pak. sudah melakukan coaching dengan Ibu Sni, dan saya pun tadi sudah mengamati bagaimana Ibu mengcoach Ibu Sni. Nah, saya ingin tanya sama Ibu nih, ya, bagaimana tadi Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Sni? Silahkan. Aduh, tadi senang banget Pak. Jadi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan berbobot ya Pak ya. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih saya tuh menggali potensi dan kekuatan yang ada di dalam Bu Sni. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya harapkan Bu Sni bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Dari tadi melaksanakan coaching dengan Ibu Sni, kira-kira indikatornya tercapai nggak? Ada nggak? Untuk indikatornya saya rasa alhamdulillah sih sudah tercapai Pak. Apa yang Ibu Sni sampaikan pada Ibu? Ibu Gusti menyampaikan kepada saya kalau Bu Gusti sudah menemukan solusinya dan siap berkomitmen untuk mengerjakannya setelah sesi coaching, agar kedisiplinan yang sudah mulai berkurang pada anak-anak peserta didik di SD-nya itu bisa teratasi masa depan. Tadi saya amati Ibu ketika meng-coach Bu Sni, Ibu benar-benar fokus dengan Bu Sni, pertanyaannya juga mengalir, Bu Sni merasa senang dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian Ibu juga jauh dari asumsi ya Bu. Ibu tidak berasumsi, Ibu tidak menduga-duga, dan Ibu pun tidak mengimprovisasi. Istilahnya apa yang Ibu Sni rasakan, Ibu rasakan. Ternyata Ibu tidak. Itu sudah bagus Bu. Kompetensi Ibu sudah capai, pertanyaan yang Ibu sampaikan sudah sangat betul. Terima kasih Pak. Ya. Berikutnya Bu, potensi apa lagi nih yang Ibu kembangkan nanti berikutnya? Kompetensi yang akan saya kembangkan mungkin saya ada dua ya Pak ya. Saya ingin agar saya itu dapat mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Kemudian saya juga kepengen kalau yang saya coaching itu
bisa mampu mengenali kekuatan yang ada di dalam dirinya, kemudian menemukan solusinya dengan cepat, Pak. Seperti itu, Pak. Bagaimana Bu perasaannya? Lega dan senang. Alhamdulillah Bu, coaching hari ini telah dilaksanakan dengan sangat baik, dan saya harapkan mudah-mudahan Ibu untuk berikutnya semakin berkembang, semakin baik lagi, dan semakin memberikan manfaat lebih kepada orang. Terima kasih banyak Pak untuk hari Iya, ini. Terima sama-sama, kasih. Ibu. Ya, Sore Pak. Ya.